Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen konflik. Tugas ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah manajemen dan resiko bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Langsung saja kita ke materinya. Setelah kemarin belajar mengenai konflik, selanjutnya kita mau membahas tentang manajemen konflik. Sebelum itu, apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik adalah suatu proses yang melibatkan strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengelola konflik yang timbul di dalam suatu organisasi atau kelompok. Dalam proses ini, fokus utamanya adalah untuk membatasi dampak negatif dari konflik, seperti ketegangan antar anggota tim, ketidaksepahaman, atau bahkan pemecahan hubungan, sambil secara bersamaan mengidentifikasi dan memanfaatkan dampak positifnya. Kemudian ada nih tujuan dari manajemen konflik, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk belajar dari konflik, meningkatkan keterampilan komunikasi, memperkuat hubungan interpersonal, dan pada akhirnya meningkatkan hasil kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen konflik tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memanfaatkan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian orientasi solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, orientasi kalah-kalah. Dalam situasi orientasi kalah-kalah, penyelesaian konflik seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan, kepentingan, atau perspektif semua pihak yang terlibat. Ini bisa terjadi karena kekurangan komunikasi yang efektif, ketidakmampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, atau keengganan untuk bekerja sama atau mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Akibatnya, solusi yang dicapai seringkali tidak memuaskan dan bahkan merugikan semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menghasilkan ketegangan yang berkelanjutan, kerugian material atau emosional, serta memperburuk hubungan antara individu atau interpersonal atau kelompok. Yang kedua, orientasi menang kalah. Dalam konteks ini, orientasi menang kalah, satu pihak dianggap sebagai pemenang dan sementara pihak lainnya dianggap kalah atau harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan mereka. Meskipun terkadang pihak yang menang berhasil mencapai tujuan mereka, pendekatan ini seringkali meningkatkan konsekuensi atau kerugian seperti ketidakpuasan, ketegangan, atau bahkan dendam dari pihak yang kalah atau pihak yang berpengaruh. Selain itu, pendekatan menang kalah ini cenderung menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kerjasama dan kebersamaan di masa depan, karena menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan memperkuat persepsi ketidakadilan. Kemudian yang ketiga ada orientasi menang-menang. Orientasi menang-menang adalah pendekatan yang berfokus pada mencapai kesepakatan atau solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik. Biasanya ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebutuhan, kepentingan, dan perspektif setiap pihak, serta kemampuan untuk bekerja sama mencari solusi yang memadukan berbagai kepentingan dan kebutuhan tersebut. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam semua proses negosiasi, kompromi yang adil, dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, orientasi menang-menang dapat memperkuat hubungan antara individu atau kelompok, mempromosikan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik di masa depan, serta mengurangi potensi konflik yang berulang. Kemudian, metode pemetaan lain dari manajemen risiko. Yang pertama, define and measure the problem. Hal ini merupakan fondasi yang penting untuk proses penyelesaian masalah. Mendefinisikan masalah secara jelas dan spesifik merupakan langkah awal yang krusial. Ini memungkinkan tim atau sebuah organisasi untuk memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang akan mereka hadapi. Proses definisi
masalah melibatkan identifikasi gejala atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan yang diharapkan. Misalnya, apakah ada penurunan kerjasama tim, peningkatan tingkat keluhan pelanggan, atau masalah kualitas produk. Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengukur atau mengumpulkan data terkait dengan masalah tersebut. Ini adalah tahap di mana tim atau sebuah organisasi mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memahami sejauh mana masalah tersebut mempengaruhi operasi atau kinerja dari suatu kelompok atau organisasi. Data ini dapat berupa angka-angka statistik, feedback dari karyawan atau pelanggan, hasil observasi langsung. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masalah seperti apakah ada dampak masalah ini terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, berapa sering masalah yang terjadi, dan seberapa signifikan masalah ini bagi keberlangsungan suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada analyze cause and effect relationship. Dalam hal ini melibatkan pencarian akar penyebab masalah. Setelah masalah berhasil didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut dapat muncul. Biasanya ini melibatkan identifikasi berbagai variabel atau faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap masalah. Faktor-faktor ini biasanya bersifat internal atau dari dalam, seperti kebijakan dari prosedur internal yang tidak efektif, atau eksternal seperti perubahan dalam lingkungan bisnis atau pasar. Kemudian analisis cause and effect ini membantu tim atau organisasi untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Teknik-teknik ini seperti analisis Fishbone atau Ikiwa atau Five Whys digunakan untuk menggali lebih dalam ke akar penyebab utama masalah. Ini menyebabkan bertanya mengapa berulang kali untuk mengidentifikasikan akar penyebab yang mendasari masalah. Dengan memahami akar penyebab masalah, tim atau organisasi dapat mengembangkan strategi perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Langkah ini menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya dalam penyelesaian penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga ada analisis mengapa masalah muncul, sangat penting karena dalam membantu mengidentifikasikan akar penyebab utama menyebabkan masalah tersebut timbul. Dalam memahami akar penyebab, tim atau organisasi dapat mengembangkan solusi yang tepat dan efektif untuk mencegah terulangnya masalah di masa depan. Misalnya, jika masalah keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara departemen pengiriman dan departemen produksi atau pemasok, solusi yang diusulkan mungkin melibatkan perbaikan dalam alur komunikasi dan koordinasi serta departemen tersebut. Kemudian yang keempat, langkah berikutnya adalah proses penyelesaian masalah adalah improve, di mana tindakan perbaikan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan dan diukur. Ini biasanya melibatkan penerapan solusi yang telah dirancang untuk mengatasi akar penyebab masalah. Tindakan perbaikan ini dapat berubah perubahan proses, implementasi kebijakan baru, pelatihan karyawan, atau penggunaan teknologi baru. Setelah tindakan perbaikan diterapkan, penting untuk melakukan pengecekan kembali terhadap masalah untuk memastikan bahwa solusi yang telah diimplementasikan berhasil mengatasi masalah dengan efektif. Kemudian yang kelima ada langkah terakhir dalam proses penyelesaian masalah adalah controlling atau kontrol, yang biasanya melibatkan tindakan untuk mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Ini melibatkan penerapan kontrol atau sistem pemantauan yang dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Contohnya nih, penggunaan sistem pengawasan kualitas secara berkala atau pelatihan rutin bagi karyawan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur atau kebijakan organisasi dipatuhi dengan benar oleh semua pihak yang terlibat. Selain metode pemetaan yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa metode pemetaan lainnya yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah atau konflik. Seperti Pareto Chart biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penyebab utama masalah. Ini membantu tim atau organisasi
dalam fokus pada faktor-faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap suatu masalah. Kemudian ada scatter diagram. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau faktor. Ini membantu dalam memahami apakah ada korelasi atau hubungan antara variabel tertentu dan masalah yang diamati. Kemudian histogram digunakan biasanya untuk menampilkan distribusi data atau membantu dalam mengidentifikasikan pola atau tren yang mungkin terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian control chart digunakan untuk memonitor kinerja atau variabel over waktu. Ini membantu dalam mendeteksi perubahan atau anomali yang dapat mengidentifikasi adanya masalah dalam proses atau variabel tersebut. Dengan menggunakan berbagai metode pemetaan di atas, tim atau organisasi dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang dihadapi atau mengembangkan strategi penyelesaian yang mungkin lebih efektif. Perumusan konflik, perumusan masalah yang bermakna, biasanya mengandung pernyataan negatif. Yang pertama itu perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Ketika konflik tidak ditangani dengan efektif setelah rapat kerja, rentetan ketegangan yang terus-menerus di tempat kerja dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya tidak produktif tetapi juga lingkungan yang toksik. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kinerja individu tetapi juga dinamika tim secara keseluruhan dengan menyebabkan perasaan stres, kecemasan, dan kurangnya kepercayaan antara sesama rekan kerja. Terlebih lagi, dampak dapat terasa dalam jangka panjang dengan terjadinya konflik yang belum terselesaikan secara menyeluruh merusak budaya organisasi dan citra dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai atau karyawan menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Ketidakadilan dalam alokasi tugas dan tanggung jawab dapat menciptakan ketidaksetaraan yang dirasakan di antara pegawai, menghasilkan perasaan frustasi, tidak diakui, dan kehilangan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan unit. Dampaknya lebih dari sekadar menurunkan produktivitas individu. Ini biasanya mempengaruhi hubungan antar pegawai atau antar karyawan dan kualitas kerjasama tim yang pada akhirnya menghambat kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara tim dan staf. Kurangnya komunikasi yang efektif bisa menciptakan dinding antara atasan dan bawahan dengan menyebabkan ketidakjelasan, kesalahpahaman, dan bahkan kepercayaan terhadap niat dan motivasi masing-masing pihak. Dalam suasana yang dipenuhi oleh spekulasi dan ketidakpastian, produktivitas turun, inovasi terhambat, dan kolaborasi menjadi sulit diwujudkan. Ini juga dapat berdampak pada keputusan pelanggan dan reputasi dalam perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Kesenjangan dalam pembagian kewenangan di antara pejabat pengawas bisa menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas. Biasanya hasilnya adalah perasaan ketidakadilan dan ketidakstabilan di tempat kerja. Ketika ada ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, mungkin terjadi konflik internal, perasaan frustasi, dan bahkan sabotase di antara anggota tim. Akibatnya, fokus pada tujuan organisasi terganggu, produktivitas menurun, dan kesejahteraan mental dan emosional pegawai sangat terpengaruh dalam suatu organisasi. Kemudian yang kelima, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Kurangnya perhatian diberikan oleh pimpinan kepada pegawai dapat menciptakan culture kerja yang tidak bersahabat dan kurangnya motivasi di antara anggota tim. Dengan merasa diabaikan atau tidak diakui, pegawai mungkin kehilangan semangat atau untuk memberikan kontribusi maksimal mereka yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi, kreativitas, dan kinerja keseluruhan organisasi.
Selain itu, rendahnya moral yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dapat menyebabkan turnover karyawan yang tinggi dan menciptakan tantangan rekrutmen serta retensi pegawai bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada skala prioritas konflik. Metode-metode penentuan prioritas berdasarkan yang pertama magnitude. Magnitude adalah faktor ini bukan karena tentang jumlah orang yang terlibat, tetapi juga tentang siapa dan bagaimana mereka terpengaruh oleh konflik. Misalnya, konflik yang mempengaruhi karyawan kunci atau pelanggan utama mungkin memiliki dampak yang lebih besar daripada konflik yang hanya melibatkan anggota tim kecil. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga perlu diperhitungkan, termasuk potensi berpengaruhnya terhadap reputasi dan hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Kemudian, severity atau keparahan. Dampak dari konflik dapat bervariasi secara signifikan mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi yang serius. Keparahan juga dapat diperkuat oleh faktor-faktor seperti tingkat kekerasan fisik atau konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul. Organisasi perlu mempertimbangkan tidak hanya kerugian langsung yang ditimbulkan oleh konflik, tetapi juga memungkinkan efek sampingnya seperti gangguan operasional atau kehilangan kepercayaan dari konsumen. Kemudian yang ketiga ada vulnerability atau kerentanan. Ketika menilai kerentanan organisasi terhadap konflik, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya sumber daya yang dimiliki saat ini, tetapi juga kesiapan mereka untuk menanggapi perubahan yang cepat atau skala yang besar dari konflik tersebut. Ini mencakup pertimbangan tentang apakah suatu organisasi memiliki rencana darurat yang efektif, apakah infrastruktur mereka cukup fleksibel untuk menanggapi suatu yang tidak terduga, dan sejauh mana organisasi memiliki akses ke sumber daya tambahan jika memang diperlukan. Kemudian yang keempat ada community atau public and political concern atau kepedulian masyarakat, publik dan politik. Faktor ini biasanya melibatkan memahami dinamika hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Ini bisa termasuk bagaimana tanggapan masyarakat atau politisi terhadap konflik tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Organisasi juga perlu mempertimbangkan apakah terdapat tekanan dari pihak tertentu untuk menyelesaikan konflik dengan cara tertentu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi strategi penyelesaian yang dipilih. Kemudian yang kelima ada affordability atau kemampuan membayar. Selain ketersediaan informasi dan data, faktor ini mencakup pertimbangan tentang sumber daya finansial dan manusia yang tersedia untuk menangani konflik. Ini biasanya mencakup apakah suatu organisasi memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung upaya penyelesaian konflik. Apakah mereka memiliki personel yang terlatih untuk dan berpengalaman untuk mengelola situasi yang kompleks dan sejauh mana mereka dapat mengakses sumber daya tambahan jika diperlukan. Kemudian ada metode pengembangan pertanyaan-pertanyaan pejabat administrator. Yang pertama propriety. Ini adalah apakah pertanyaan intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi. Dalam mengevaluasi program intervensi yang telah dijalankan, penting untuk meninjau sejauh mana program tersebut telah berhasil mengatasi konflik yang sedang terjadi. Pertimbangan harus diberikan pada apakah strategi yang telah diimplementasikan telah sesuai dengan dinamika konflik yang ada. Apakah ada kebutuhan untuk menyesuaikan atau memperkuat program tersebut agar lebih efektif dalam menangani situasi konflik saat ini. Selain itu, perlu juga dievaluasi sejauh mana program tersebut berada dalam kesesuaian dan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip keadilan yang menangani konflik dan melibatkan berbagai kepentingan yang bertentangan. Kemudian yang kedua ada ekonomik. Ini pertanyaan seperti apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani? Dampak ekonomi dalam konflik dapat menjadi faktor penting dalam menentukan urgensi penanganan. Evaluasi terperinci perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik. Seperti penurunan produktivitas, kerugian finansial, atau terhambatnya investasi dari pihak internal.
Dengan memahami dampak ekonomi yang terjadi, mungkin dapat menilai apakah penyelesaian konflik merupakan investasi yang berkelanjutan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian yang ketiga ada acceptability. Pertanyaannya seperti akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh menyelesaikan atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Biasanya pertanyaan ini mengevaluasi sejauh mana berbagai pihak yang terlibat atau konflik ingin atau membutuhkan penyelesaian atau jalan keluar dari situasi tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang memotivasi kepentingan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan memahami persepsi dan kebutuhan mereka, pejabat administrator dapat merancang strategi penyelesaian yang lebih dapat diterima dan berkelanjutan. Ini juga membantu membangun dukungan dan konsensus untuk solusi yang diusulkan. Yang keempat ada resource. Pertanyaan seperti apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia? Pertanyaan ini menilai ketersediaan atau potensi ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani konflik. Ini termasuk tidak hanya sumber daya finansial dan fisik, tetapi juga kapasitas manusia, keahlian, dan jaringan dukungan yang tersedia. Evaluasi ini untuk membantu pejabat administrator untuk menentukan apakah ada cukup dukungan materi dan manusia untuk mengimplementasikan solusi yang tepat, serta untuk mengidentifikasikan kekurangan yang perlu diatasi. Kemudian yang kelima ada legality. Contohnya, apakah dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Pertanyaan ini biasanya mengajukan pertanyaan apakah ada dasar hukum yang sesuai dengan tindakan yang diambil. Ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul dan tindakan-tindakan yang sesuai. Pejabat administrator perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam perencanaan dan implementasi strategi penyelesaian konflik, serta untuk mengkonsultasikan ahli hukum jika diperlukan. Dengan mempertimbangkan semua pertanyaan di atas, kemungkinan pejabat administrator dapat mengembangkan pengembangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani konflik yang sedang berlangsung. Ini melibatkan tidak hanya penilaian kondisi saat ini, tetapi juga pemikiran tentang dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil dan bagaimana membangun pondasi-pondasi yang kuat untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Kemudian ada beberapa hal untuk penyelesaian konflik. Yang pertama itu negosiasi dalam resolusi konflik. Dalam proses penyelesaian konflik melalui negosiasi, langkah awal yang berhati-hati sangat penting untuk memastikan bahwa semua dimensi konflik, baik positif maupun negatif, dapat dipertimbangkan dengan cermat. Ini melibatkan pengakuan terhadap kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam negosiasi tidak memperburuk keadaan atau meningkatkan ketegangan yang ada. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengar, dihargai, dan merasa memiliki ruang untuk mengemukakan pandangan serta kepentingan mereka. Dengan pendekatan ini, negosiasi dapat membantu platform yang produktif untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua itu ada mediasi konflik. Mediasi merupakan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam menangani konflik, khususnya ketika melibatkan dinamika yang kompleks antara individu atau kelompok yang berbeda. Dalam konteks perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, mediasi memberikan ruang bagi pihak mediator untuk bekerja secara kolaboratif dengan pihak yang bersengketa guna untuk mengidentifikasikan akar permasalahan, memperjelas persepsi yang salah, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Melihat proses mediasi, para pihak yang terlibat didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa menonjolkan kepentingan salah satu pihak secara berlebihan. Dengan memperlihatkan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai yang mendasari setiap pihak, mediasi menciptakan ruang bagi tercapainya kesepahaman bersama yang kuat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membantu mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dan produktif di lingkungan kerja atau organisasi. Kemudian
Selanjutnya ada gaya mengelola konflik. Yang pertama itu konsentrasi rendah pada kebutuhan diri sendiri dan tinggi pada kebutuhan orang lain. Dalam situasi ini, individu cenderung mengabaikan atau mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin merasa terbebani oleh kebutuhan orang lain dan merasa penting untuk memenuhi atau mengakomodasikan mereka. Hal ini dapat menyebabkan perilaku fasib di mana individu tidak berani mengungkapkan pendapat atau opini-opini atau keinginan mereka sendiri dan mungkin merasa tidak memiliki kendali atas situasi. Yang kedua itu ada konsentrasi tinggi pada kebutuhan diri sendiri dan rendah pada kebutuhan orang lain. Di sisi lain, individu juga memusatkan perhatian mereka secara eksklusif pada kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri, cenderung bersikap agresif dalam memperjuangkan atau mempertahankan apa yang mereka inginkan. Biasanya ini mereka mungkin kurang peka terhadap kebutuhan atau perspektif orang lain dan lebih condong untuk mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhitungkan dampaknya pada orang lain. Kemudian yang ketiga, konsentrasi sedang atau tinggi pada kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain. Dalam keseimbangan yang sehat, individu dapat mengakui dan memperhatikan baik kebutuhan dan keinginan pribadi mereka maupun kebutuhan dan keinginan orang lain di sekitar mereka. Mereka mampu menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan sendiri dan membantu orang lain sehingga mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis, yang lebih baik dalam mengelola suatu konflik dari suatu organisasi. Hal ini menciptakan perilaku yang lebih adaptif dan konstruktif, di mana individu merasa dihargai dan diperhatikan tanpa mengorbankan kepentingan pribadi mereka sepenuhnya. Kemudian ada strategi penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada intervensi langsung melalui negosiasi tertentu. Strategi penyelesaian melalui konflik negosiasi merupakan pendekatan yang diambil ketika konflik di dalam suatu organisasi berkaitan dengan isu-isu yang bersifat sangat teknis. Contohnya bisa jadi terdapat perbedaan data atau informasi yang tidak konsisten antara pejabat yang terlibat dalam sebuah proyek atau departemen, atau mungkin terjadi ketidakmerataan dalam pembagian tugas di antara staf yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di tempat kerja. Biasanya dalam situasi seperti ini, penyelesaian melalui negosiasi menjadi pilihan yang masuk akal. Proses negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk duduk bersama membahas perbedaan-perbedaan yang ada dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memungkinkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara pemangku kepentingan di dalam sebuah organisasi. Negosiasi merupakan suatu proses yang melibatkan komunikasi yang efektif, kejujuran, dan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pandangan serta kepentingan dari orang lain atau pihak lain. Dalam konteks penyelesaian konflik di dalam suatu organisasi, negosiasi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pembahasan teknis yang bersifat spesifik hingga pertimbangan terhadap kebutuhan dan kepentingan individu atau kelompok yang mungkin terlibat. Selain itu penting untuk diperhatikan bahwa penyelesaian melalui negosiasi memerlukan waktu dan komitmen yang cukup dari semua pihak yang terlibat. Proses ini tidak mudah dan mungkin memerlukan kompromi dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk semua pihak. Namun, dengan kesabaran, kerjasama, dan fokus pada pencapaian solusi yang adil dan berkelanjutan, strategi penyelesaian melalui negosiasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi konflik di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, dalam dinamika konflik sebuah lingkungan kerja, menyelesaikan konflik seringkali memerlukan pendekatan yang cermat dan proaktif. Dalam kerangka itu, intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh pejabat administrator. Misalnya, ketika terjadi perselisihan antara dua atau lebih pegawai terkait distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator
memiliki peran penting dalam menengahi konflik tersebut dengan kemampuannya untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi. Pejabat administrator tadi dapat menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan dalam konflik tersebut. Namun kompensasi ini tidak hanya berupa bentuk material, tetapi juga bisa berbentuk penambahan beban tanggung jawab yang seimbang dengan kesepakatan untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, selain menciptakan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan, langkah ini memperkuat motivasi dan keterlibatan karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Lebih dari itu, sekadar mencapai kesepakatan, pendekatan ini juga mencerminkan komitmen pejabat administrator dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperlakukan setiap konflik sebagai peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik antara sesama rekan kerja. Pejabat administrator dapat menciptakan iklim kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi tidak hanya menjadi solusi yang singkat, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keberhasilan dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, proses mediasi pihak ketiga. Hal ini merupakan strategi yang ditempuh ketika seorang pejabat administrator menghadapi kesulitan dalam menangani konflik di unit organisasi. Dalam situasi ini, pihak ketiga yang bisa berupa mediator atau arbitrator diundang untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Mediator yang ditunjuk harus memiliki keahlian profesional yang mumpuni dan menangani berbagai macam konflik. Pentingnya netralitas dari sebuah pihak ketiga juga disoroti, yang berarti mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil penyelesaian konflik tersebut. Hal ini memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara objektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pihak ketiga dapat diundang untuk mediasi bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk konsultan psikologi, konsultan hukum, atau bahkan lembaga pengadilan. Tata usaha negara, melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral dan terampil, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan baik sehingga memungkinkan untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, mediasi pihak ketiga juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan kembali di antara pihak yang terlibat, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif di dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya ada instrumen penanganan konflik. Terdapat 5 gaya penyelesaian konflik menurut Thomas Kilmann. Yang pertama, akomodatif. Strategi akomodatif ini biasanya melibatkan memberikan apa yang diinginkan oleh pihak lain untuk menjaga perdamaian atau mengatasi masalah yang dianggap remeh. Dalam konteks bisnis, ini bisa berarti menerapkan kebijakan atau tindakan yang memenuhi kebutuhan atau referensi karyawan, bahkan jika itu memerlukan penyesuaian atau kebijakan dari norma yang ada. Sebagai contoh nih, sebuah perusahaan mungkin memperkenalkan kebijakan Jumat casual untuk mengakomodasikan keinginan karyawan akan suasana santai tanpa harus mengorbankan profesionalitas atau kebijakan formal lainnya. Dengan demikian, strategi ini membantu memelihara hubungan yang harmonis di tempat kerja dan mendorong kerjasama yang bersifat positif. Kemudian yang kedua, strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindaran berharap masalah terselesaikan dengan tersendirinya tanpa konfrontasi. Mereka yang secara aktif menghindari konflik sering memiliki harga rendah atau memegang kekuasaan rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindari dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah memecat karyawan yang populer tetapi tidak produktif, mempekerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu, menenangkan banyak konflik. Kemudian yang ketiga, kolaborasi bekerja
dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan langsung oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi meskipun bermanfaat, hal ini juga membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membuat kebijakan. Tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada bersaing. Kompetisi beroperasi sebagai permainan zero sum, di mana suatu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Kepribadian yang sangat asertif seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik, seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapat manfaat dari pemegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk seperti pemotongan gaji atau PHK. Kemudian yang kelima ada kompromi. Strategi ini merupakan suatu pendekatan yang umumnya diadopsi dalam menyelesaikan konflik di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, berkompromi muncul sebagai cara untuk mencapai titik tengah dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, proses kompromi melibatkan negosiasi di mana setiap pihak harus bersedia untuk melepaskan sebagian dari posisinya atau kepentingannya yang semula keras untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini bisa mencakup pengorbanan dalam bentuk sumber daya, waktu, uang, atau keuntungan lainnya. Misalnya, dalam lingkungan bisnis nih, pemilik perusahaan seringkali menghadapi situasi di mana mereka harus menyesuaikan harapan atau tuntutan mereka selama negosiasi kontrak dengan pihak lain, seperti pemasok atau mitra bisnis. Pentingnya kompromi terletak pada kemampuan untuk menciptakan solusi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk merasa dihargai dan memperoleh sebagian besar dari apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan dari situasi tersebut. Namun, kompromi juga membutuhkan keseimbangan yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara signifikan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, dan kesediaan untuk beradaptasi sangat penting dalam proses kompromi. Dalam prakteknya, proses kompromi seringkali melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi kepentingan utama masing-masing pihak, mengeksplorasi opsi yang kemungkinan atau memungkinkan, dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk dapat diterima bersama. Ini dapat memakan waktu dan memerlukan kesabaran serta komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dalam bisnis, kemampuan untuk menggunakan strategi kompromi dengan bijak dapat memungkinkan pemilik bisnis untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan mitra bisnis sambil juga memenuhi kebutuhan dan tujuan dari bisnis mereka. Hal ini juga membantu dalam menghindari konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya ada langkah strategi penyelesaian konflik. Yang pertama, memulai diskusi. Langkah pertama adalah menetapkan waktu dan tempat yang tepat untuk berdiskusi. Pilihlah biasanya suasana yang tenang dan terbuka di mana semua pihak dapat merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut diintimidasi atau dihakimi. Pastikan juga bahwa tidak ada gangguan eksternal yang mengganggu proses diskusi. Selanjutnya, perkenalkan tujuan dari pertemuan tersebut secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Jelaskan bahwa tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing, mencari solusi yang dapat diterima dari semua pihak, dan memperbaiki hubungan kerja yang dapat terganggu akibat adanya konflik tersebut. Selama diskusi, berikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk berbicara. Dengarkan dengan seksama apa yang ingin mereka sampaikan oleh masing-masing individu dan hindari mengambil sikap otoriter atau memihak pada salah satu pihak. Penting untuk tetap netral dan objektif agar semua pihak merasa didengar dan dihargai. Selain itu, bantu fasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara semua pihak.
Jika diperlukan, gunakan teknik komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang mendukung untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak jelas atau butuh klarifikasi. Yang terakhir, dorong untuk mencapai kesepakatan bersama yang memuaskan semua pihak. Diskusikan berbagai opsi solusi yang mungkin dan cari titik temu di mana kebutuhan dan kepentingan semua pihak dapat dipenuhi secara adil. Pastikan semua kesepakatan yang jelas dan terukur dapat dijalankan dan semua pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, komunikasi tertulis. Dalam menghadapi situasi di mana masalah telah mencapai peningkatan yang meningkatkan atau ketika ada karyawan dengan temperamen panas, penting untuk mempertimbangkan gangguan komunikasi tertulis sebagai solusi yang efektif dengan meminta setiap karyawan untuk menyampaikan masalah mereka melalui surat kepada pihak yang terkait. Kita dapat memberikan kesepakatan nih bagi mereka yang merenungkan secara mendalam, merumuskan argumen mereka dengan lebih baik dan memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi konflik yang tidak perlu. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengungkapan yang lebih terperinci dan terstruktur, tetapi masalah yang dihadapi, tetapi juga membuka jalur komunikasi yang lebih tenang dan terarah, menghindari pertukaran verbal yang panas dan mencegah situasi yang memburuk lebih jauh. Selain itu, komunikasi tertulis juga menyediakan dokumentasi yang jelas tentang interaksi antara karyawan dan manajemen, mencatat dengan tepat bagaimana masalah dipahami, direspon, dan diatasi. Ini bukan hanya alat yang penting untuk melacak perkembangan masalah dan mengevaluasi efektivitas solusi yang diusulkan, tetapi juga memberikan rujukan yang kuat dalam kasus konflik yang lebih lanjut. Dengan demikian, menggunakan konflik tertulis tidak hanya membantu menangani masalah saat ini dengan lebih efisien, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk hubungan kerja yang sehat dan produktif di masa yang akan datang. Kemudian sesi mediasi. Sesi mediasi merupakan suatu pendekatan terstruktur untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang dimulai dari pengidentifikasian masalah, mengundang individu yang terkait untuk berpartisipasi, dan menetapkan aturan dan harapan untuk sesi mediasi. Selama sesi mediasi, mediator akan memfasilitasi diskusi antara individu yang terkait, antara individu yang vertikal, menciptakan ruang yang mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing pihak. Mediator juga membantu dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dan mengidentifikasi kepentingan bersama. Selain itu, mereka membantu individu untuk merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Selama proses mediasi, penting bagi mediator untuk tetap netral dan tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama sesi. Setelah mencapai kesepakatan, mediator akan membantu dalam merumuskan perjanjian tertulis yang menggambarkan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah sesi mediasi selesai, penting untuk melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan dipatuhi dan konflik tidak muncul kembali. Ini bisa melibatkan pemantauan secara teratur, evaluasi kesepakatan, dan penyesuaian jika diperlukan. Melalui pelatihan staf dalam seni mediasi, organisasi dapat membangun kemampuan internal untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan mempromosikan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian yang keempat, kompromi. Untuk menerapkan prinsip kompromi secara efektif dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengundang kedua anggota yang terlibat dalam berdiskusi secara terbuka. Selanjutnya dengan memperlihatkan masalah yang dibawa oleh masing-masing pihak. Kemudian menyajikan opsi-opsi kompromi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan keduanya secara seimbang. Dengan cara ini dapat menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mempertimbangkan solusi yang memadai dan merasa bahwa kepentingan mereka diakui dengan adil. Dengan fokus untuk proses negosiasi yang inklusif dapat
penerimaan kompromis bagian dari solusi yang lebih luas. Dapat meminimalkan kemungkinan yang muncul ketidakpuasan atau perasaan diabaikan di antara anggota tim. Kemudian pemungutan suara atau vote adalah sebuah metode partisipasi. Ini dapat menjadi solusi efektif yang menyelesaikan perdebatan atau konflik antara kedua karyawan atau pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. Dengan mengadakan pemungutan suara, seluruh tim atau karyawan lainnya dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang sedang diperdebatkan. Detail-detail dari setiap opsi dapat disampaikan kepada seluruh tim, dan setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk memberikan suara atas pilihan yang menurut mereka paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, pemungutan suara tidak hanya memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga menghasilkan keputusan final yang didasarkan pada dukungan mayoritas dari seluruh tim. Misalnya nih, dalam konteks kampanye iklan, karyawan dapat memilih di antara beberapa alternatif desain atau strategi iklan yang diajukan. Setiap pilihan dapat dijelaskan secara mendalam, termasuk potensi keuntungan dan resiko yang terkait. Setelah semua informasi tersedia, setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk memilih pilihan yang menurut mereka paling efektif atau sesuai dengan visi perusahaan. Pilihan yang mendapatkan suasana terbanyak kemudian dapat diadopsi sebagai keputusan final yang dilaksanakan. Selain menyelesaikan konflik dan memilih solusi terbaik, pemungutan suara juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan anggota tim dalam implementasi keputusan. Dengan melibatkan seluruh tim dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota tim akan merasa bahwa pendapat dan kontribusinya dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam menjalankan rencana yang telah dipilih bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen konflik. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya bagi saya sendiri atau bagi teman-teman yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.